Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat beserta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Wilangga dengan NIM 2030711021 dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin yang terkait dengan analisis kebijakan, yaitu tentang bagaimana mengidentifikasi permasalahan dan kepentingan publik serta memahami analisis kebijakan publik sebagai subkajian dari ilmu kebijakan. Yang kedua, ada bagaimana membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan, serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh analisis kebijakan. Yang ketiga, bagaimana memahami dan memiliki kemampuan untuk menerapkan konsep kerangka analisis kebijakan. Yang keempat, bagaimana memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan publik. Yang kelima, bagaimana menganalisis kebijakan publik secara kuantitatif. Untuk yang pertama, yaitu dengan cara menganalisis dari suatu kebijakan yang telah dibuat, yaitu dengan cara memandang ilmu analisis sebagai sebuah ilmu terapan dalam sebuah pengambilan keputusan dari kebijakan yang akan dibuat dan setelah dibuat. Jadi artinya dalam kasus ini bagaimana kita memahami bahwa analisis kebijakan itu bagian dari ilmu kebijakan, karena menganalisis sebagai sebuah ilmu terapan untuk memberikan peluang keputusan dan kebijakan yang akan dibuat dan setelah dibuat. Untuk jawaban nomor 2, yaitu bahwa aktivitas dari kebijakan publik adalah arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Area studi ini meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Misalnya, dalam kebijakan pemerintah tentang sistem jaminan sosial melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan hal ini ditegaskan kembali bahwa secara garis besar kebijakan ini mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, mulai dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh analisis kebijakan publik ialah berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan. Jadi, misalnya seorang pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi dan keresahan masyarakat. Yang nomor 4, yaitu ada beberapa tahapan mengenai proses pengajian kebijakan, yaitu yang pertama, proses pengajian kebijakan menyajikan metodologi untuk analisis kebijakan. Metodologi di sini adalah sistem standar urut, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Kedua, proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian tahap yang saling tergantung, yang diatur menurut urutan waktu, mulai dari penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Yang ketiga itu proses komunikasi kebijakan.
merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan. Berikut hasilnya. Dalam hal ini sebagai penciptaan dan penilaian kritis pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Menurut Dunn 2003. Tiga, yakni dengan cara mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang terjadi atau problem pada sebuah kebijakan yang akan diangkat, dan setelah itu perlulah melakukan pengambilan keputusan atas kebijakan yang telah dibahas atau dikaji. Untuk yang terakhir yaitu tentang analisis kebijakan melalui kuantitatif. Dalam istilahnya, analisis kebijakan dalam kuantitatif ini disebut juga pendekatan analisentrik, itu sebagai bentuk social engineering yang umumnya digunakan adalah Operation Research atau UOR. Di sini ada menurut ahli, yaitu menurut Quaid dalam Solution Abdul Wahab 1998. 38 analisis sistem merupakan studi analitik yang dirancang secara khusus untuk membantu pembuat kebijakan mengidentifikasikan suatu pilihan tindakan tertentu yang diinginkan di antara sejumlah alternatif yang tersedia dalam aplikasi yang terbatas dan selektif. Analisis sistem dengan kuantitatif dapat meningkatkan derajat rasionalitas dalam proses pembuatan keputusan di sektor publik, termasuk dalam kebijakan publik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Beberapa poin tadi mungkin ada yang sangat penting gitu. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, kepada rekan-rekan yang sudah berkontribusi membantu dalam penyelenggaraan kegiatan tugas ini. Alhamdulillah, billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.